Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hari ini akan membahas materi subbab terakhir pada bab logaritma, yaitu adalah pertidaksamaan logaritma. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma ini? Nah, ada beberapa syarat yang harus kita pahami untuk menyelesaikan soal-soalnya. Ya, di depan saya ini sudah ada dua bentuk grafik logaritma. Yang pertama itu adalah grafik Y sama dengan logaritma X dengan basis setengah. Yang kedua adalah Y sama dengan logaritma X dengan basis 2. Untuk yang pertama, basisnya itu antara 0 sampai 1. Sementara untuk yang kedua itu basisnya lebih dari 1. Nah, kita lihat ya prinsipnya seperti apa. Kita lihat di sini. Untuk grafik yang pertama, untuk grafik yang Y sama dengan setengah log X dengan A atau basisnya itu antara 0 sampai dengan 1. Di sini kita lihat dari gambar. Jika Y itu sama dengan setengah log X. Nah, jika si X-nya itu 2, saya ambil, maka Y-nya diperoleh adalah min 1. Di sini kita lihat 2 titiknya, X-nya 2. Y-nya adalah min 1. Untuk si X-nya 4 saya ambil di sini. X-nya 4. Maka diperoleh Y-nya adalah min 2. Begitu ya. Kalau saya ambil Y-nya 8. Ini 8. Nah, terlihat ya. Si Y-nya itu adalah min 3. Nah, kalau kita bandingkan, perhatikan ini antara, ini kan X, ini X, ini Y, ini Y. Kita bandingkan di sini. Untuk si X-nya 2, ini lebih besar, lebih kecil daripada 4. Tapi hasil Y-nya itu min 1 lebih besar daripada min 2. Betul? Betul ya. Kita bandingkan lagi yang kedua. Nah, kita lihat di sini. Ini 8, ini X-nya 4 ya, sama Y-nya min 3. Kita bandingkan lagi. Untuk X-nya 4 itu lebih kecil dari 8, tapi Y-nya min 2 ini lebih besar daripada min 3. Begitu ya? Nah, artinya untuk A-nya antara 0 sampai dengan 1, kita bisa ambil, ini berlaku jika A kurang dari A log X1 lebih besar, misalkan, dari A log X2, maka si X-nya lebih kecil daripada X1 lebih kecil daripada X2. Gitu ya. Jadi si Y-nya A log X1 itu adalah Y kan. Kalau Y-nya lebih besar daripada
Y1 lebih besar daripada Y2, maka X1-nya lebih kecil daripada X2. Jadi saling berkebalikan. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat di grafik yang kedua. Nah, untuk grafik yang kedua adalah Y sama dengan 2 log X. Seperti itu kan. Saya ambil untuk 2 log 4. Itu hasilnya adalah 2. Kalau saya ambil 2 log 8, hasilnya adalah 3. Kalau saya ambil 2 log, misalkan berapa ya? 16. Hasilnya 4. Nih ya, kita lihat di sini kalau 2, ini 2 1 ya. Kalau 4, ini menjadi 2. Kalau 8 jadi 3. Kalau 16 jadi 4. Nah, dari sini kita bandingkan lagi. Ini 4, ini 2, ini 8, ini 3, ini 16, ini 4. Nah, dari sini dapat kita peroleh kalau si X-nya 4, ini kurang dari 8. Maka hasilnya pun 2 kurang dari 3. Gitu ya. Terus yang ini dibandingkan sama ini. Ini kalau dibandingkan, kita bandingkan lagi. Di sini 8 itu lebih kecil dari 16. Maka di sininya pun si 3 lebih kecil dari 4. Jadi tandanya sama. Tandanya lebih kecil, maka lebih kecil. Kalau X-nya lebih kecil, maka Y-nya juga lebih kecil. Atau Y-nya lebih kecil, maka X-nya lebih kecil. Tapi kalau untuk yang A-nya antara 0 sama 1, kebalikan. Kalau Y-nya lebih besar, hasil X-nya lebih kecil. Kalau X-nya lebih besar, Y-nya yang lebih kecil. Saling berkebalikan. Nah, kalau yang ini, untuk A-nya lebih besar dari 1, berlaku jika A log X1 lebih besar dari A log X2, maka si X1-nya lebih besar daripada X. Nah, itu konsepnya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya, cara penyelesaiannya. Baik, kita lanjut. Ini kita masuk ke contoh soal. Ada 2. Yang pertama, tentukan batasan nilai X agar 1/4 log X kurang dari 3. Nah, ini kita jawab ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita rubah dulu ke dalam bentuk logaritma dengan basis 1/4. Nah, di sini kan 1/4 kurang dari 3. Nah, ini bisa dibuat 1/4 logaritma X. Jangan lupa ini ada syaratnya ya. Syarat itu berarti si hasil pangkat harus lebih besar dari 0. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan ke 1/4 log 1/4 pangkat 3. Nah, ini kita ambil. Nah, jadi 3-nya dibuat ke dalam logaritma dengan basis 1/4. Nah, kemudian setelah ini kita lihat si basisnya gimana. Basisnya apakah lebih besar dari 1 atau antara 0 dan 1. Ya, basisnya antara 0 sama 1 ya. Di sini saya kasih catatan. A itu antara 0
sampai 1. Maka kita balik si nilainya. Ini tinggal ini X. Asalnya lebih besar, ini dirubah. Ini kan asalnya lebih besar ya. Kita rubah jadi asalnya lebih kecil dirubah jadi lebih besar dari 1/4 pangkat 3. Nah, ini lihat perubahannya. Nah, ya sudah, jawabannya ini saja. Seperti itu. Ya. Atau ini cara 1. Cara 2. Nah, cara 2-nya gimana? Cara 2-nya kita merubah si basisnya menjadi basis dalam bentuk A lebih dari 1. Jadi di sini kita punya 1/4 log X kurang dari 3. Nah, di sini berarti jadi 4 min. Jadi min 4 log X. Atau kalau misalkan bingung ini kan jadi 4 pangkat min 1 log X kurang dari 3. Nah, ini min 1-nya turun ke bawah jadi min 1 sama dengan 4 log X kurang dari 3. Nah, ini negatif kita balikan jadi 4 log X, tandanya berubah jadi lebih besar. Ini kali min 3. Nah, ini baru dirubah ke dalam basis 4. 4 log X lebih besar dari 4 log 4 pangkat min 3. Nah, dari sini kita punya si X-nya tidak berubah ya. Dia lebih besar dari 4 pangkat min 3. 4 pangkat min 3 itu sama dengan 1/4 pangkat min 3. Pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Sama ya. Silakan pilih mau pakai cara yang mana. Nah, saya masuk contoh yang kedua. Di sini ada logaritma dengan basis 10, logaritma dengan fungsi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dengan basis 10 kurang dari logaritma 5X ditambah 10 dengan basis 10. Nah, di sini kita selesaikan dulu. Nah, jangan lupa kita gunakan syarat. Syarat yang pertama, ini berarti si fx harus lebih besar dari 0. Sama ya. Seperti sebelumnya. Ini berarti X sama seperti persamaan logaritma. 4X ditambah 4 ini harus lebih besar dari 0. Ini berarti kalau kita ambil ya X ditambah ditambah 2 kuadrat lebih besar dari 0. Berarti si X-nya itu X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari min 2. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua si GX juga harus lebih besar dari 0. Di sini GX-nya adalah 5X ditambah 10 harus lebih besar dari 0. 5X harus lebih besar dari min 10. Jadi X-nya harus lebih besar dari min 2. Sama ya. Ini kalau kita buat garis bilangan. Min 2. Untuk yang pertama ini ke kiri. Ke kanan min 2-nya nggak masuk. Yang kedua adalah ini min 2. Nah, berarti ini dari sini diperoleh syaratnya adalah
X lebih besar dari min 2. Ini syarat. Nah, habis itu kita menyelesaikan pertidaksamaannya. Nah, di sini basisnya sudah sama, basisnya 10, berarti di sini A-nya itu lebih besar dari 1. Nih, saya lanjutkan ya. Log X kuadrat dikurangi ditambah 4X tambah 4 kurang dari sama dengan log 5X ditambah 10. Basisnya sama dan lebih besar dari 1. Maka kita tinggal ambil saja si X kuadrat ditambah 4X tambah 4. Nah, ininya tandanya tetap karena basisnya lebih dari 1. Ini 5X ditambah 10. Pindah ruas semua jadi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5X ditambah 4 dikurangi 10 kurang dari sama dengan 0. Di sini diperoleh X kuadrat ditambah dikurangi X ya, dikurangi 6 kurang dari sama dengan 0. Faktorkan. Di sini X, di sini X, ini min 3, di sini plus 2. Nah, berarti di sini si X-nya itu X antara, ini kurang dari, antara min 2 sampai 3. Dibalik ya. Di sini kita bisa buat garis bilangannya. Jangan lupa syaratnya. Di sini syaratnya min 2-nya tidak masuk. Di sini 3-nya masuk karena ada sama dengan. Maaf, di sini pakai sama dengan ya. Ini pakai sama dengan. Ambil untuk syarat. Saya ambil warna hijau syarat ya. Syaratnya X lebih besar dari min 2. Min 2-nya tidak masuk. Kemudian untuk persamaannya X-nya antara yang diarsir ini. Maka diperoleh HP-nya X di mana min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Seperti itu.